Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, para cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemuliaan mereka itu bukan karena diri mereka, tapi kemuliaan mereka itu karena intisabnya mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberadaan mereka juga membuktikan kepada kita bahwasanya mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, kita bisa menyentuhnya sampai detik ini. Di mana Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis beliau bersabda, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Artinya semua kemuliaan keluarga dan nasab keturunan seseorang itu akan tidak berkesinambungan sampai hari kiamat, akan terputus, kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku akan bersambung sampai hari kiamat. Kita lihat sekarang, dulu sebelum negara-negara merdeka di dunia ini banyak kerajaan-kerajaan, bahkan di Nusantara ini ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan yang lainnya. Tapi sekarang mana kemuliaan kerajaan itu dan keluarga kerajaan itu sudah tidak ada lagi, terputus. Kecuali kemudian keluarga Nabi kita Muhammad SAW dari zamannya sahabat Nabi sampai sekarang masih tetap mulia. Walaupun sepanjang masa yang namanya zuriat Nabi itu selalu ada yang benci, ada juga yang senang. Selama masih setan hidup, maka selama itu pula masih ada juga yang benci. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafiq. Yang cinta kepada mereka berarti dia adalah seorang mukmin, dan yang benci kepada mereka berarti dia adalah seorang munafik. Sehingga tidak akan dibiarkan oleh setan. Kita ini akan semuanya cinta kepada zuriat Nabi. Alhamdulillah kita termasuk mencintai mereka, dan alhamdulillah kita termasuk yang berkumpul bersama mereka. Semoga kita adakan barokahnya mereka semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula nasab keturunan seseorang akan terputus, kata Nabi Muhammad, kecuali nasab keturunanku. Subhanallah. Kita ingin mencari seseorang yang nasabnya itu sampai berujung kepada siapapun juga, sampai lebih daripada 10-20 di dunia ini susah kita dapatkan. Tapi subhanallah, kepada Nabi SAW, para zuriat Nabi itu tersambung kepada zuriat, dan itu merupakan sebuah mujizat daripada mujizatnya Nabi, di mana beliau itu menyampaikan sesuatu yang jauh akan datang, tapi subhanallah seperti yang dikatakan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah para Habib banyak datang, bahkan kami alhamdulillah berada di rumah Habib, yaitu Habib Bidin bin Syihab. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat beserta keluarga besarnya, dan juga tidak lupa kepada yang kami kasih, kami sayangi, kami cintai, Dr. Nawir Haneman, dan juga kepada semua para habaib yang hadir, dan semua para syaraif, semua para hadirin hadirat yang dimudahkan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita membuat sebuah kajian yang sangat tepat, karena memang kajian ini terkait dengan populasi yang lebih banyak, populasi yang menjadi sasaran yang sangat empuk daripada fitnah, yaitu populasi para wanita, di mana Nabi kita Muhammad SAW mengemban sebuah tugas yang mulia, tugas ilahi, tugas yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tugas tersebut sudah pernah diemban sebelumnya oleh para rasul-rasul yang berjumlah 313 rasul, dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup daripada rasul. Bahkan Allah Ta'ala kemudian di akhir-akhir umur Nabi SAW berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama. Artinya apa? Bahwasanya agama yang dibawa oleh para rasul itu semuanya sempurna, cuma lebih sempurna lagi agama Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga agama Nabi kita Muhammad SAW, syariat yang dibawanya
itu adalah syariat yang paling sempurna, yang paling bijaksana, yang paling logis dan masuk akal serta diterima oleh logika kita. Kenapa kita mengawali yang semacam itu? Karena banyak di antara musuh-musuh Islam ingin memperkeruh keadaan dan ingin menghancurkan keislaman itu dengan melihat kepada bagaimana syariat itu seakan-akan merendahkan wanita, mendiskriminasikan wanita dan lain sebagainya. Padahal justru syariat Islam itu mengangkat setinggi-tingginya para wanita. Oleh karena itu, dalam momentum yang baik ini, Maulidun Nabi SAW, maka kita kaji. Karena sebaik-baik momentum Maulid Nabi SAW itu adalah kajian yang mengkaji tentang syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena tambah mendalam kita mengkaji syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tambah iman dan tambah takwa seseorang yang meneliti dan mengkajinya itu. Dan itulah sifat daripada keimanan. Tambah dia mendalami, tambah dia itu menyelami, tambah dia menerapkan, maka tambah keimanan dan ketakwaannya. Karena memang suatu kebenaran yang dibuat oleh Sang Pencipta yang menciptakan manusia dan alam semesta ini semuanya. Sehingga Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan manusia dengan segala jenis bentuknya, Allah pula yang mengetahui dan menciptakan semua organ tubuhnya. Sehingga Allah pula lah yang lebih tahu bagaimana cara solusi daripada permasalahan masing-masing di alam semesta ini. Karena Allah yang menciptakan, Allah pula yang menjelaskan solusinya. Sehingga solusi itu di dalam setiap permasalahan yang ada di dalam syariat ini, karena memang kita berada di dunia, pastinya itu nggak ada sesuatu yang sempurna. Sehingga keadaan tidak ada yang sempurna, bentuk tidak ada yang sempurna, ketentuan Allah juga kepada manusia tidak ada yang sempurna. Memang tujuannya Allah Ta'ala dengan cara seperti itu adalah untuk mencoba kita, untuk menguji kita. Bahkan Allah Ta'ala sudah bersumpah bahwasanya kita ini bahkan diuji oleh Allah Ta'ala bukan cuma sebulan sekali, setahun sekali, apalagi bahkan ujian kita itu akan datang pada kita setiap detik sekali, bahkan bisa lebih daripada sekali. Itu yang terjadi. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan adanya kehidupan dan kematian? Allah Ta'ala tidak mengatakan di sini yang menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Tidak mengatakan di sini yang menciptakan kebagusan dan keburukan, atau kegantengan dan kejelekan. Kenapa demikian? Karena itu semua itu kurang penting itu semuanya. Tapi yang penting itu adalah hidup atau mati. Semua orang itu hidup berarti diuji, mati selesai sudah, tinggal bagaimana dia itu akan merasakan konsekuensi daripada kehidupannya. Itulah manusia. Manusia yang dilihat adalah hidupnya dan matinya. Hidupnya adalah di saat dia berjuang, matinya adalah bagaimana perjuangannya dikenang. Itu yang terjadi. Sehingga sebaik-baik karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah karunia berupa taufik dan hidayahnya serta iman dan keislamannya, dan juga karunia Nabi kita Muhammad SAW terutus untuk kita sebagai umatnya, maka karunia terbesar yang kita miliki sekarang ini bukanlah jabatan kita, bukanlah karena intisab kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan karena kita punya harta yang banyak, bukan karena kita dikategorikan sebagai orang yang beruntung karena kita punya ketampanan, kecantikan, dan sebagainya. Tidak. Tapi karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya, mau siapa saja, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang ganteng, mau yang jelek, mau yang laki maupun yang perempuan, yang terbaik itu adalah waktu. Waktu itu adalah hidup. Oleh karenanya Allah Ta'ala kemudian mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian, Allah pula yang menciptakan kehidupan. Maka tujuannya apa? Tujuannya satu. Allah ciptakan yang hidup, Allah matikan yang meninggal. Tujuannya satu. Baik hidupnya seluruh kehidupannya atau kematiannya setelah itu kemudian dikenang bagaimana, itu semuanya tujuannya satu, yaitu liyabluwakum, hanya untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, di mana di antara kalian yang terbaik amalnya.
Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita akan kemuliaan daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu berupa waktu. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana waktu itu adalah anugerah Allah yang terbesar yang pernah Allah berikan setelah nikmat iman dan taufik serta Nabi kita Muhammad SAW, adalah waktu. Dari saking pentingnya waktu itu sampai-sampai Allah Ta'ala itu bersumpah, sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Masa siapa? Masa kita yang kita lewati ini. Masanya Nabi, masanya sahabat Nabi, masanya para tabi'in, masa-masa yang dikenang maupun yang dihujat, semuanya itu adalah masa-masa, itu adalah waktu yang kita tunggangi daripada kendaraan yang tidak mungkin kita akan turun kecuali setelah kematian. Kita telah mengendari beberapa kendaraan, dari mulai yang tercanggih sampai yang biasa, dari mulai yang terbagus sampai yang biasa, dari mulai yang paling mahal sampai yang biasa. Tapi semuanya itu pernah kita naik, pernah kita turun. Tapi ada satu kendaraan tidak pernah kita turun. Sekali turun selama-lamanya, sudah kita turun selama-lamanya. Apa itu? Ya umur kita ini. Nah, oleh karena itu maka di sini kehidupan itu adalah modal utama yang kita miliki. Jangan sampai kehidupan itu begitu saja melewati pada kita tanpa mengefektifkannya seefisien mungkin. Nah, oleh karena itu maka di sini kita jadikan sebagai momentum untuk kita mengkaji. Imam Ghazali mengatakan, kalau seumpama ada seseorang yang tidur setiap hari 8 jam, dan itu adalah aturan daripada para ahli medis, dokter ya, 8 jam tidur setiap hari. Kalau umurnya 60 tahun berarti 20 tahun untuk tidur. Bayangkan, jadi 60 tahun kalau semua tidurnya 8 jam setiap hari, berarti untuk tidur saja itu 20 tahun, 40 tahun entah untuk apa saja. Oleh karena itu biar kita paham, kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW, maka tidurnya kita pun juga jadi pahala. Sehingga apa? Tidak sia-sia kita 20 tahun, tidak sia-sia. Tapi kalau mereka yang tidak ikut Nabi Muhammad 20 tahun itu sia-sia. Nah, itu oleh karena itu maka baik kiranya untuk kita itu mengkaji di sini. Kenapa saya katakan bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah syariat yang sempurna, mengangkat semuanya. Karena memang di dalam mensyariatkan suatu syariat itu bukan Nabi sendiri yang mensyariatkannya. Nabi seorang manusia biasa. Hanya saja bedanya Nabi SAW itu mendapatkan wahyu. Walaupun kebiasaan, walaupun manusia kebiasaan seperti yang disebutkan innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Artinya manusia kebanyakan. Cuma lakal basyar, tapi nggak seperti manusia kebanyakan. Karena Nabi SAW itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa. Bukan cuma manusia beristimewa, tapi makhluk Allah yang paling istimewa, yang paling mulia. Bahkan semua makhluk yang ada itu semuanya diciptakan karenanya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga karena syariat ini Allah menciptakan, maka semuanya itu dalam keadaan sempurna, tidak bisa dibungkiri. Jangan kita katakan bahwasanya syariat ini tidak diselami dan dicermati serta digeluti oleh para musuh-musuh Islam yang ingin merusak agama Islam dari dalam baru kali ini atau baru di akhir-akhir tahun ini. Tidak, dari dulu sudah diselami, sudah dipelajari bagaimana cara menghancurkan Islam dari dalamnya. Tapi mereka tidak mendapatkan, karena ini adalah din samawi, bukan din buatan manusia, tapi din yang langsung daripada Allah SWT menciptakan kita semuanya. Sehingga gak ada yang gak sempurna, semuanya sempurna, termasuk yang terkait dengan urusan wanita. Oleh karena itu maka di sini sebelum kita itu membahas lebih jauh bagaimana syariat Islam itu mengangkat martabat dan harkat sebagai seorang wanita, kita harus tahu bahwasanya Allah adalah zat yang maha profesional. Kalau ada mereka yang profesional, Allah lebih profesional, karena Allah sifatnya adalah maha profesional. Artinya dalam ciptaannya, di dalam menentukan ketentuannya, begitu pula memberikan keadaan kepada masing-masing makhluknya itu dengan profesional. Semuanya itu dengan porsinya masing-masing. Oleh karenanya konsep Allah SWT dalam ciptaan tersebut, di dalam menentukan ketentuan itu, begitu pula memberikan keadaan yang teriring dengannya, itu semuanya dengan satu konsep yang sama. Apa itu? Semuanya ada kelebihan dan semuanya ada kekurangan. Semua ada kelebihan dan semua ada kekurangan.
Kalau kita samakan antara laki-laki dan perempuan, itu nggak benar. Kenapa? Karena laki-laki ada kelebihannya, tapi ada kekurangan juga. Bagaimana kemudian disamakan antara kekurangan laki-laki dan kekurangan perempuan yang memang notabene-nya itu beda sekali. Kekurangan perempuan itu di sini terletaknya, kekurangan laki-laki itu di sini terletaknya. Kalau kita jadikan sama seperti yang dituntut oleh sebagian mereka, yaitu hak emansipasi wanita itu, ya berarti itu tidak adil. Kalau seumpama hal itu diterapkan, maka kesian sekali. Jadi mereka, para wanita yang dalam keadaan hamil, nggak boleh itu dalam keadaan diberikan cuti, biarkan saja dia kerja sama seperti laki-laki yang lainnya. Nah, kan itu menyedihkan sekali yang semacam itu. Nah, karena perasaan perempuan dan perasaan laki-laki beda-beda. Fisiknya perempuan dengan fisiknya laki beda, mentalnya perempuan dengan mental laki beda, psikisnya juga berbeda. Nah, tentunya harus kita bisa membedakan. Tanpa kita membedakan, Allah sudah membedakan antara dua hal, karena Allah adalah zat yang maha profesional. Oleh karenanya, coba kita akan mempelajari satu persatu bagaimana syariat itu mengangkat harkat dan martabat seorang wanita. Sebagai seorang ibu, maka Nabi SAW adalah seorang nabi yang begitu menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang ibu. Padahal Nabi SAW mendapatkan ibunya cuma 6 tahun. Itu pun tidak fullnya itu cuma 2 tahun. Karena begitu dilahirkan beberapa minggu kemudian sudah diserahkan pada Sayyidatuna Halimah Sa'diyah sampai 4 tahun lamanya. Sehingga Nabi SAW mendapati ibunya dan tidur bersama ibunya, berduaan, makan bersamanya, itu cuma 2 tahun. Habis itu Nabi SAW sudah tidak bersama ibunya lagi, alias ditinggal wafat oleh ibunya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wa ardha, dan semoga kita termasuk yang bertetangga dengannya kelak nanti di akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi lihat bagaimana kedudukan seorang wanita itu sebagai seorang ibu. Tidak ada yang melebihi daripada orang tua laki-laki, melebihi daripada kakek yang neneknya. Jadi nggak ada yang bisa menandingi kedudukan seorang ibu di dalam syariat Islam. Tidak ada. Agama manapun tidak ada yang membesarkan seorang ibu melebihi daripada syariat Islam. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengumpamakan suatu perumpamaan yang kita semuanya suka berkhayal dengannya. Apa itu? Sehingga kata-kata tersebut adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang eksklusif. Nabi SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang namanya surga itu di bawah kaki para ibu. Nggak ada hadis itu disebutkan al-jannatu tahta aqdamil aba gitu. Nggak ada, tapi ummahat. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala dalam syariat ini betul-betul memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap pengorbanan para wanita, sebesar-besarnya. Sangat sesuai dengan porsinya, profesional. Sehingga kadang-kadang, mohon maaf, kita sebagai ayah itu merasa iri juga kepada ibu istri. Tapi ketika kami melihat kepada kesulitannya dan kepenatannya serta berbagai macam halangan dan rintangan yang dihadapi oleh ibu, maka kita memakluminya. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW ketika datang satu orang anak yang dia datang kepadanya dan dia berkata, ya Rasulullah, man ahakku, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku, pelayananku? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ummuka. Summa man ya Rasulullah? Ummuka. Summa man ya Rasulullah? Ummuka. Summa man ya Rasulullah? Abu. Jadi siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa Rasulullah? Baru ayahmu. Kita kan juga iri juga kepada istri kita. Loh, kenapa kok bukan kita? Kita juga capek juga cari uangnya, walaupun ibu itu di rumah. Tapi kan masalahnya kalau dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh ibu, oleh seorang istri, maka kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Coba lihat bagaimana perasaan agama ini menjaga perasaan setiap masing-masing ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agama ini menjaga perasaannya binatang, bagaimana agama ini menjaga perasaannya para ibu, bagaimana agama ini menjaga perasaannya para ayah. Itu sangat luar biasa. Jadi dinun kamil, agama yang sempurna. Jadi tambah kita teliti ke dalam, tambah kita itu merasa yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu mensyariatkan dengan syariat yang sangat sempurna, yang sangat profesional. Subhanallah. Itu kenapa demikian? Kita lihat, pantas tidak kalau seumpama seorang ibu itu berhak mendapatkan pelayanan daripada ayahnya melebihi pelayanan daripada anak-anaknya, melebihi daripada ayahnya.
melebihi daripada suaminya, pantas apa tidak kita lihat. Memang benar, yang menghidupi ibunya itu adalah ayahnya, yang menghidupi istrinya itu adalah ayahnya. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu, dan itu yang diwajibkan dalam syariat. Kalau kita berbicara sekarang ini ya nggak bisa jadikan sebuah barometer, karena sekarang ini sudah berbalik karena jauh daripada syariat, sehingga yang terjadi pun juga berbalik. Sampai-sampai ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya 85% laki-laki apa kata istrinya. Nah, itu kan terbalik sekarang ini. Nah, kenapa? Karena si suami tidak pernah dididik dengan didikan Nabi Muhammad, sehingga dia itu kalah sama istrinya, diatur sama istrinya. Ya jangan salahkan mereka, dan ini merupakan sebuah musibah yang terjadi. Bukan masalah sebuah kenikmatan bagi perempuan, tidak, karena perempuan itu kodrat itu ciptaannya Allah, sunnatullah itu adalah untuk dipimpin, bukan memimpin. Kalau sudah dia itu takut kepada suaminya, beruntung perempuan itu. Kenapa? Perempuan itu akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang lebih sempurna akalnya, yang sudah dikatakan dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW, begini kamu mengatur istri, begini. Subhanallah, luar biasa gitu. Tapi ketika sudah yang terjadi sebaliknya, istri yang dominan dalam pemimpinan dalam rumah tangganya, maka yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, tidak mungkin bisa kita elakkan. Silahkan kita membuat sebuah penelitian secara mandiri maupun secara kompleks, tidak akan kita dapatkan seperti yang mereka harapkan sesuai dengan apa yang mereka kira, tidak. Jadi bukan merupakan sebuah keberuntungan kalau perempuan itu memimpin dalam keluarga, karena Nabi SAW telah mendoakan, wallahi, bersumpah Nabi SAW, la yuflih qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung satu kaum kalau ternyata yang dominan dalam pimpinan, baik itu secara umum ya. Jadi yang memimpin itu adalah suatu yang sifatnya universal atau kompleks, ataupun secara individual. Kalau sudah yang memimpin itu perempuan, maka dia tidak akan beruntung. Kalau semua terlaksana sesuai dengan rencana mungkin, tapi beruntung tidak. Kan beda antara untung sama nggak untung gitu. Kalau cuma barang kita terjual, ya mungkin sudah terjual, iya sudah laku, sudah untung nggak? Kan belum tentu untung. Nah, gitu. Nah, jadi kalau cuma terjual saja mungkin terjual, tapi belum tentu untung. Kita kan cari untung. Kita semua berniaga cari untung. Kita semua berdagang cari untung. Mohon maaf Bipidin, kalau sama benang itu nggak untung, itu antum mau berdagang sama kan nggak bakal mau gitu. Jadi semua cari untung. Nah, oleh karenanya, jadi kalau menguntungkan itu harus sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya coba lihat bagaimana sahabat Nabi yang membedakan antara kita dengan sahabat Nabi, sehingga kemudian sahabat Nabi itu oleh Allah, oleh Nabi SAW, kalian apapun yang kalian lakukan, bahkan seumpama kalian itu bersedekah dengan satu gunung emas, ya, satu gunung emas kalian bersedekah, tidak ada sedikit pun daripada debu yang mereka lakukan daripada amal soleh. Kenapa demikian? Karena mereka itu begitu datang syariat Islam, apapun bentuknya, bagaimanapun hukumnya, dalam keadaan seperti apapun, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Beda sama kita. Kita sedikit dikatakan, katanya Rasulullah begini, mana hadisnya, mana ayatnya. Bukan seperti yang dikatakan sahabat Nabi. Kok sudah kata Allah SWT, sudah diam. Kalau sudah kata Nabi Muhammad, sudah selesai. Ini enggak, pakai menjawab dan sebagainya. Ini tipe-tipe daripada orang sekarang ini. Dan demi Allah, orang yang semacam ini dia akan bahagia hidupnya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu milik Allah. Bagaimana mungkin dia akan bahagia dalam keadaan menentang kepada Allah Ta'ala? Siapa yang punya bahagia itu? Dia mau merampas daripada Allah Ta'ala, bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Tidak mungkin. Oleh karena itu, maka kita lihat, kita perbandingkan seorang ibu oleh seseorang anak muda, diangkat dan diletakkan di atas bahunya, digendong di atas bahunya, berjalan dari Son'a sampai ke Mekah. Berarti 1000 kilo lebih. Son'a sampai ke Mekah 1000 kilo lebih dalam keadaan jalan kaki, digendong di atas pundaknya oleh anak muda ini. Kemudian sampai dia tawaf. Begitu tawaf, dalam keadaan ibunya berada di atas pundaknya, kemudian digendongnya oleh anak muda itu, maka memantik perhatian dari seorang sahabat Nabi yang menjadi anak didiknya Nabi dan dididik langsung oleh Nabi SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ketika anak muda itu selesai melaksanakan tawaf, maka kemudian diturunkannya ibunya untuk sholat dalam keadaan duduk, dan kemudian anak muda itu juga sholat di sampingnya.
Setelah selesai sholat, maka didekati oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Wahai anak muda, siapa itu yang kau gendong? Maka dijawab, dia adalah ibuku ya, wahai sahabat Nabi. Dan tahukah engkau, wahai sahabat Nabi, aku menggendongnya bukan cuma waktu tawaf, tapi aku menggendongnya dari rumahku sampai ke sini. Ribuan kilo, bayangkan, sampai ke Makkah. Lalu apa katanya anak muda itu? Apakah aku sudah bisa melaksanakan haknya sebagai seorang ibu? Apakah aku sudah terhitung sebagai seorang yang bakti kepada ibuku? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Kalau tidak, demi Allah tidak. Hanya untuk membalas satu rentetan atau satu rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang melahirkan, ya. Ketika ibu kamu melahirkan kamu, satu rasa sakit saja ketika melahirkan kamu, itu sampai apapun yang kamu lakukan sampai sekarang ini belum bisa membalas kebaikannya. Nah, coba lihat. Jadi mohon maaf, di dalam suatu penelitian dikatakan bahwasanya perempuan itu termasuk makhluk Allah yang paling kuat dalam menahan sakit dan di dalam menahan penderitaan. Dalam menahan sakit karena menurut penelitian bahwasanya sakit yang dirasakan ketika seorang ibu melahirkan itu oktanya itu sampai ke 6 katanya. Itu kalau laki-laki sampai ke 5 saja itu pingsan. Laki-laki itu. Kalau sampai kepada derajat sakit yang ke 5 itu. Tapi perempuan sampai ke 6 itu nggak pingsan. Itu hebatnya perempuan. Jadi menahan sakit itu dia paling bisa. Menahan penderitaan itu paling bisa. Sehingga apa? Jarang perempuan itu stres. Tapi laki-laki banyak stres. Kalau nggak percaya coba lihat di RSC. Kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Kenapa demikian? Sesuai dengan ciptaan Allah Ta'ala. Allah yang memberitahukan kepada kita. Coba lihat bagaimana. Itu kan sakitnya luar biasa itu, tapi ditahannya. Kenapa Allah Ta'ala bisa memberikan sakit tapi perempuan itu bisa menahannya? Karena di samping rasa sakit yang luar biasa, Allah berikan harapan, senang, gembira, bahagia dengan anak yang akan diberikannya kepadanya. Sehingga terlupakan itu rasa sakit, sehingga terkurangi rasa sakit. Itu prosesnya seperti itu. Itulah hebatnya Allah SWT dalam ciptaannya itu. Nah, beda dengan kita, laki-laki. Tidak mampu untuk menahan rasa sakit. Kenapa? Tidak ada rasa seperti rasa ibu ketika dia itu sedang menunggu kelahiran anaknya, itu nggak ada. Kita nggak pernah akan merasakan yang semacam itu. Karena kalau sudah pernah merasakan semacam itu, berarti kita akan merasakan sakit yang paling hebat pun itu tidak akan terasa. Nah, itu hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Jadi sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya gitu. Itu. Kemudian setelah itu, mohon maaf, yang mengurusi, yang mengandung anak dari mulai 1 minggu sampai kehamilan yang 2 minggu, 3 minggu sampai 9 bulan. Itu dipikir apakah laki-laki pernah merasakannya? Ngidamnya, beratnya, cobaannya, dirasakannya, pengen ini, pengen itu. Nanti adalah sakit sana, sakit sini ketika si bayi itu putar-putar. Saya nggak ngerti masalah ilmu itu. Yang di samping saya ini yang mengerti ini, dokter kandungan. Ya dokter, kan sakit juga dokter. Itu kan ada proses dan sebagainya itu. Nanti dari sini ke kanan nggak bisa, ke kiri kurang bisa. Karena ada begitu ada gitu. Tapi kita alhamdulillah mau kanan, mau kiri, mau lengkap juga enak kita laki-laki. Nah, jadi biar kita paham. Sehingga Pak, sesuai dengan apa kata Muhammad, ummuka semua abu. Nah, jadi nggak mudah seperti itu. Nah, jadi sesuai ya. Nah, oleh karenanya jadi kita harus memaklumi. Bahkan kita ini harus ikut. Jangan kita katakan, nah kamu jangan ikut Rasulullah. Kamu jangan kepada ibumu 3 kali sama aku, sama-sama ya. Nah, jangan. Kenapa? Itu tidak adil itu yang semacam itu. Nah, kenapa? Kita ini laki-laki, nggak perlu kita dikasihani. Kita ini laki-laki. Kita punya harga diri, ngapain kita direndahkan dengan kita itu perlu dikasihani dan sebagainya? Itu kan beda. Kita punya kelebihan, perempuan ada kekurangannya. Jadi kelebihannya itu menutupi kekurangannya. Nah, kita harus profesional dalam menghadapi yang semacam itu. Oleh karenanya, jadi lihat bagaimana syariat Islam itu mengangkat seorang ibu. Sehingga apa? Kenapa Nabi SAW membedakan antara doa yang baik dari ibu lebih dikabulkan melebihi daripada 100 wali? Kita mau cari 1 orang wali saja susah banget sekarang. Apalagi sampai kita itu mau datang pada 100 wali, minta doa kepada 100 wali. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya doaul ka doa 100 wali. Doanya ibu itu sama seperti doanya 100 wali. Tapi jangan kita sepelekan doanya orang tua laki. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda
Doaul ab ala waladihi ka doaun nabi li ummati. Doanya ayah kepada anaknya itu, kepada anaknya yang tidak baik, itu sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Mohon maaf kalau ditanyakan, doanya Nabi sama doanya salafus salih tinggian mana? Ayo coba, tinggian mana derajatnya? Doanya Nabi satu sama salafus salih, pilih yang mana kita? Nabi mendoakan kita atau salafus salih yang mendoakan kita? Pilih yang mana? Nah, pilihnya Nabi tentunya. Tapi subhanallah di sini dibedakan. Jangan salah paham. Nggak sama doanya, nggak sama. Kalau doa kebaikan, anak-anak itu minta sama ibunya. Tapi kalau doa yang tidak baik, hati-hati dari ayahnya. Kalau ayah sudah mendoakan tidak baik sampai keluar kata kutukan dan sebagainya, kata-kata yang tidak baik dan tidak wajar dari mulutnya, hati-hati. Oleh karenanya, kita sebagai seorang tua yang barangkali ada yang terjadi perceraian dan sebagainya, kita jangan sampai kita itu mementingkan diri kita sendiri, tapi pentingkan anak. Orang tua itu rata-rata mau berkorban untuk anaknya, sehingga di antara pengorbanan itu kalau terjadi yang namanya perceraian antara ayah dan ibu, jangan sampai mengurangi haknya orang tua ayah ataupun ibunya kepada anak tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyatakan ridallah fi ridal walidain, bukan walidah atau walid, tapi ridal walidain, harus dapat ridhonya dua-duanya kalau mau anak kita bahagia. Tapi kalau mau anak kita nggak bahagia, ya silahkan. Menurut perkiraan kita, udah abah kamu itu udah mati, ditabrak bus, tenggelam di laut dan sebagainya. Kadang-kadang ada seperti itu, istri yang dia tidak terima karena diceraikan dan sebagainya, dia agak marah pada suami sampai dikatakan begitu. Nah, sehingga apa? Timbul rasa marah si anak itu kepada ayahnya. Yang semacam itu nggak bakal senang hidupnya, nggak bakal sukses hidupnya. Karena apa? Bagaimana dia akan sukses tanpa ridhonya Allah SWT? Nggak bakalan. Nah, ini salah satu contoh. Nah, oleh karena itu maka di sini coba lihat kenapa Nabi SAW membedakan. Kalau doa yang baik datangnya dari ibu itu lebih didengar oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau doa yang tidak baik itu lebih didengar oleh Allah Ta'ala kalau datangnya daripada ayah. Karena ibu itu tidak tahan emosi. Tapi kalau ayah itu lebih bisa menahan emosi. Sehingga kalau seumpama doanya ibu, apalagi ibu-ibu sekarang, dijadikan seperti doanya Nabi kepada umatnya, habis anak-anak sekarang berupa anjing semua sudah, bangsat semua jadinya gitu. Karena apa? Karena ibu selalu nggak bisa menahan diri. Oh dasar dia itu mendahulukan istrinya daripada ibunya. Biarkan dia begini, biarkan dia jadi betulan semuanya itu. Ini yang terjadi. Tapi ayahnya udah kasihan, udahlah biarkan kita ngalah. Nah, itu kan pasti ayah seperti itu. Nah, coba lihat bagaimana. Tapi kalau sudah ayah mendoakan tidak baik kepada anaknya, itu berarti anaknya memang sangat kebablasan. Kita lihat yang terjadi seperti itu. Itulah makanya Allah Ta'ala menjadikan, membedakan antara doa yang baik dan yang tidak baik daripada orang tua yang beda itu. Nah, kemudian lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, dan ini merupakan sebuah keberuntungan bagi seorang anak yang bisa mendapatkannya dan menerapkannya serta memaksimalkannya. Kata Nabi SAW, beruntung yang masih punya kedua orang tua, terutama masih punya ibu. Kenapa? Karena, mohon maaf, ada sebuah penelitian lagi yang diteliti, dan ini menarik sekali ya, karena subhanallah ternyata Allah Ta'ala itu, dan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad dan syariatnya itu, telah menerapkan segala sesuatu itu secara profesional. Nah, diantaranya kita mendapatkan kebaikan daripada ibu itu lebih besar 3 kali lipat daripada ayah. Terutama kita sebagai anak laki-laki ya. Karena anak laki-laki ini dan kita ini semuanya dari hak-haknya dari mulai hidup sampai mati nggak berubah. Tapi kalau perempuan berubah. Itu bedanya antara laki dan perempuan. Artinya hak yang terbesar kepada kita yang wajib kita terapkan dan kita laksanakan adalah haknya Allah. Lalu kemudian haknya Rasulullah. Lalu kemudian haknya ibu. Lalu kemudian haknya ibu. Lalu kemudian haknya ibu. Lalu kemudian haknya ayah. Baru keluarganya, baru istrinya. Berbeda dengan seorang wanita. Kalau seorang wanita itu belum kawin, sama seperti laki-laki. Tapi kalau seorang wanita itu sudah kawin, maka mulai saat dia kawin, maka tidak lagi seperti itu. Tapi hak setelah haknya Allah dan Rasulnya, itu adalah suaminya, sampai nomor 31 baru orang tuanya. Kita harus legowo.
Kita sebagai seorang tua harus legowo. Jangan kita katakan, loh kamu kok taat pada suamimu daripada kepada saya, kepada ayahmu, kepada ibumu. Kita harus legowo. Ini udah aturannya Nabi kita Muhammad SAW gitu. Nah, kenapa? Karena surga dan nerakanya seorang istri itu ada suaminya, bukan ada pada orang tuanya lagi. Sehingga kalau orang tuanya menyatakan dan memerintahkan begini, sementara suaminya mengatakan dan memerintahkan begini, dua-duanya itu bukan dalam keadaan syariat dan tidak dalam melanggar syariat, maka hukumnya wajib mengikuti yang apa kata suami, bukan apa kata orang tua. Orang tua harus legowo, jangan malah menjadi sebab istri, anaknya itu jadi bingung, mau ikut orang tua, mau ikut suami. Jangan, kita harus legowo, ya gimana lagi. Oleh karenanya biasanya kalau di kalangan orang Madura itu, kalau semua ada istri itu pulang ya ke rumah orang tuanya, tidak diantar langsung oleh suaminya, maka diusirnya, suruh balik lagi. Nah, itu orang tua yang baik itu seperti itu. Jadi jangan malah kita itu membela-bela atau memperkeruh permasalahan. Nah, jadi kenapa? Karena Nabi SAW sudah menyatakan demikian. Jadi bagaimana caranya kita harus siap. Jadi harus kalau kita itu mau mengawinkan anak kita, ya kita harus tahu konsekuensinya. Kalau kita nggak mau mengawinkan anak kita, ya silahkan. Konsekuensinya juga kita harus sadari dan harus kita pahami. Nah, jadi itu namanya manusia yang profesional itu yang semacam itu. Jadi kita harus tahu dengan setiap sebab itu pasti ada musabibnya. Setiap musabib itu pasti ada sebabnya. Nah, jadi nggak ada yang namanya asap tanpa ada api, itu nggak ada. Jadi kita harus paham dengan sunnatullah atau qudrat Allah dalam hal itu kita harus paham. Nah, oleh karena itu, maka di sini kalau seumpama ibu meninggal dunia, kata Nabi SAW, ada sebuah hadis, maka ada sebuah seruan di atas sana. Setiap ibu kita meninggal, setiap ibu yang meninggal dan ada anaknya, ada seruan di atas sana. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau meraih derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Tidak ada itu dari ayah, itu dari ibu. Coba lihat. Sehingga apa? Orang yang baik, orang tua yang baik itu, maka ayah itu mengatakan, nah ambil ridhonya ibumu. Sudah maklumin, ibumu memang seperti itu. Ya sudah paham saja, sadari saja, maklumin saja. Nah, itu biasanya ayah itu begitu memberi nasihat, bukan malah iya itu memang dasar itu sebagai istrinya, karena dia suami melihat istrinya seperti itu, iya memang dasar bawel, nggak tahu diatur, mau ngatur sendiri, temperamen, abutos dan sebagainya. Habis dah. Nah, itu nggak mendidik kepada anaknya dan sebagainya gitu. Nah, kenapa? Karena mendasarinya tanpa profesionalisme. Nah, oleh karena itu maka di sini coba lihat bagaimana agama memandang. Itu sebagai ibu. Lain lagi sebagai istri. Kita mulai istri dulu apa anak dulu ini? Anak perempuan dulu apa istri dulu? Gitu. Nah, karena waktunya mepet. Waktunya tiga berapa tuh? Masih ada waktu berapa lagi? Setengah jam? 15 menit. Nah, udah kita bagi-bagi 7 menit setengah, 7 menit setengah gitu. Istri. Pertanyaan pertama adalah, enakan jadi istri apa enakan jadi suami ya? Menarik kan? Gitu. Nah, karena sekarang kan gontok-gontokan, wah kamu punya hak, kamu juga punya hak. Nah, suaminya nggak ngerti haknya apa, si istri nggak ngerti haknya apa, sehingga apa bingung semuanya dua-duanya. Sama seperti orang yang nggak tahu jalan, si suami nggak tahu jalannya kemana, si istri nggak tahu jalannya kemana. Ayo kita jalan. Enggak ini salah jalannya, enggak bener kayaknya, enggak salah, sama-sama nggak tahu jalannya gimana. Nah, biar kita pahami dulu yang terjadi sekarang ini. Si suami banyak menuntut, si istri banyak menuntut, keduanya nggak tahu haknya. Ini yang terjadi. Kalau seumpama mereka itu tahu dengan haknya masing-masing, nggak bakal terjadi yang semacam itu. Oleh karenanya, kalau ditanya mana lebih baik, jadi istri atau jadi suami? Jawaban yang terbaik dan jawaban yang tepat adalah yang posisinya sebagai istri yang terbaik jadi istri. Yang posisinya sebagai suami yang terbaik jadi suami. Jangan dibalik-balik. Jangan kita katakan, oh enakan jadi istri, oh enakan jadi suami. Iya, kalau pas keadaannya seperti ente. Tapi kok keadaannya seperti yang lain dan umumnya nggak bakal seperti itu. Jadi jangan kita katakan hukum ini terkait dengan masalah individual, itu enggak. Hukum yang Allah terapkan di dalam syariat ini itu terkait dengan keseluruhan dan kebanyakan. Itu yang diterapkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Menjadi istri untung bagi istri tersebut, menjadi suami untung bagi suami itu. Kalau dia itu tahu bagaimana memaksimalkannya. Tapi kalau dia nggak tahu, maka yang terjadi adalah nisa hukum harsun lakum fa'tu harsakum anasyitum. Itu sama seperti kepada laki-laki itu.
Kenapa? Semua khitab yang ada dalam Quran itu untuk laki dan perempuan. Kalau untuk laki berarti untuk perempuan juga mafhumnya. Kalau untuk perempuan berarti untuk laki-laki juga mafhumnya. Di situ yang lebih disebutkan apa oleh Allah Ta'ala, disebutkan nisa'ukum harsun lakum. Wanita-wanita kalian itu adalah lumbung pahala bagi kalian. Jadi bagaikan lumbung pahala atau lumbung dosa, kebalikannya, tergantung bagaimana kalian akan menanam di situ. Kenapa kok perempuan dulu disebutkan nisa'ukum harsun lakum? Kok bukan rijalukum harsun lakunna? Kenapa kata azwajukum harsun lakunna? Kenapa tidak dikatakan demikian? Laki-laki kalian itu adalah ladang dan lumbung daripada pahala kalian. Kenapa tidak dikatakan demikian? Nah, karena yang dituntut untuk lebih memaklumi dan menerapkan dan melaksanakan itu adalah seorang pemimpin. Biasanya seorang bawahan itu perlu kepada didikan dulu, kepada pembinaan dulu, baru dia itu akan sempurna. Nah, tapi kalau pemimpin itu dituntut dari awal sudah harus sempurna. Sehingga dia itu harus memaklumi, karena dia sebagai seorang pemimpin, namanya juga pemimpin, dia harus maklumi, harus sabar, harus berani, harus tegas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka di sini dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwasanya perempuan itu adalah lumbung pahala. Sebagai istri untung, sebagai suami juga untung, bagi suami itu dan bagi istri itu. Tapi kalau dibandingkan, untungan mana, enakan mana, jadi suami apa jadi istri? Kamu sekarang sebagai apa? Sebagai laki-laki apa perempuan? Nah, jadi kalau yang bertanya itu siapa? Kalau yang bertanya itu sebagai seorang suami bertanya, Beb, jadi suami enakan mana? Atau jadi istri yang enak? Kalau kita suami, ya kita lebih enak jadi suami. Tapi kalau kita perempuan yang bertanya, ya enaknya jadi perempuan. Karena Pak Allah Ta'ala itu profesional dalam hal itu. Oleh karena itu maka di sini, kenapa Allah Ta'ala itu membedakan haknya seorang suami dan seorangnya istri? Haknya seorang suami, haknya seorang istri terhadap suami. Artinya kewajibannya suami terhadap istri apa saja? Memberi nafkah, memberi tempat sandang, pangan, papan, itu harus disiapkan oleh si laki-laki. Kalau tidak maka bisa dirusak dan bisa difasah nikahnya. Ada aturannya seperti itu. Nah, kemudian si suami harus bisa memimpin dengan benar. Si suami harus menggauli dengan benar. Itu wajib hukumnya. Si suami nggak boleh mencegah antara dirinya dengan keluarganya. Silaturahmi kepada keluarganya itu harus dilaksanakan, walaupun 1 tahun sekali minimal. Nah itu harus, karena sebagai kewajiban daripada seorang istri untuk diberikan kepada seorang suami pada istrinya. Tapi istrinya lebih terkait dengan sifat-sifat psikis. Seorang istri harus taat kepada suaminya. Seorang istri tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri harus menjaga harta dan anak-anak suaminya. Yang terkait dengan fisikis. Nah, kenapa? Karena yang bisa dan yang lebih bisa untuk melaksanakannya itu adalah perempuan, tapi yang bisa melaksanakan secara fisik itu adalah laki-laki. Yang terkait dengan fisik itu kewajiban suami. Terkait dengan psikis itu kewajiban para wanita. Nah, jadi coba lihat bagaimana Allah Ta'ala itu dengan adilnya. Sehingga kalau semua dikatakan lebih baik mana Beb dari segi pahala Beb? Jadi istri apa jadi suami? Kalau tanya pada saya katakan enakan jadi istri. Kalau saya tanya, kalau mau iri-irian gitu loh, mau enak-enakan gitu, enak jadi istri. Kenapa? Karena perempuan itu mau dapat surga itu mudah banget. Nah, tapi kalau si istri, coba kenapa suami itu lebih baik? Ayo, pasti jawabannya beda. Iya, karena suami kan bisa kawin 4. Nah, gitu. Tapi kalau kita kan nggak bisa mengatakan begitu. Nah, kita katakan seorang istri bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi itu dengan mudah sekali. Kenapa? Karena coba lihat, Nabi SAW tidak pernah membatasi bagi laki-laki. Perempuan dibatasi. Iza itu terbatas. Hanya saja. Jadi nggak ada yang lainnya sudah, nggak ada yang lainnya. Cuma 4 saja yang disebutkan Nabi. Iza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafidat farjaha, wa ta'at zaujaha, dakhalatil jannata yatasha. Coba lihat. Enak nggak jadi perempuan? Kita iri kepada perempuan. Enak banget jadi perempuan. Coba. Kalau kita mau lihat pahalanya, mudahnya. Kalau sama perempuan sholat cuma 5 waktu saja, nggak usah qobliyah, nggak usah ba'diyah, nggak usah witir, nggak usah dua, nggak usah. Apalagi tahajud, nggak usah, repot banget. Ambil yang wajib aja, 5 waktu. Lalu shamat syahra, puasa sebulan suntuk, Ramadan saja, nggak usah puasa Senin Kamis, nggak usah. Puasa Arafah, nggak usah, puasa itu nggak usah. Nah kemudian wa hafidhat farja, yang penting jaga kemaluannya. Kemaluannya itu jaga secara fisik maupun secara psikis.
jangan diobral di medsos dan sebagainya. Jaga, jangan sampai orang itu kemudian mempertimbang-timbangkan atau mengkhayal-khayalkan dalam pikirannya ini enak atau enggak dan sebagainya. Itu naudzubillah. Itu termasuk mayahfat farjaha, hafidat farjaha itu. Kemudian waktu datang pada suaminya, cukup 4 itu saja kata Nabi SAW, maka dia itu masuk surga dari pintu yang mana saja dipersilakan. Tapi melaksanakan 4 ini bagi perempuan sangat sulit, bagi laki-laki sangat mudah. Itu loh maksudnya profesionalisme syariat agama Islam ini. Jadi yang perempuan dikasih yang mudah bagi laki-laki, yang laki-laki dikasih yang sulit bagi perempuan. Coba laki-laki mau dapat pahala yang besar, haji mabrur dulu, repot kan bagi perempuan haji mabrur. Coba laki-laki mau dapat pahala yang banyak, harus sedekah yang banyak dulu. Aku harus kerja, harus banyak sedekahnya, repot banget. Harus mati dulu jihad fisabilillah, repot banget. Tapi kalau perempuan setiap malam Jumat, malam Senin, atau ketika setiap kali dia meridhokan dan menyenangkan suaminya, itu dia dapat itu semuanya. Kata Nabi SAW kepada Sayyidatuna siapa Yazid, di mana Asma binti Yazid, di mana beliau katakan, wahai Asma binti Yazid, sampai kepada mereka, kalau seumpama para istri itu bisa mengambil ridho suaminya, itu lebih baik daripada jihad fisabilillah, lebih baik daripada haji yang mabrur, lebih baik daripada sedekah sebanyak-banyaknya. Masalahnya Nabi SAW mengatakan, tapi sedikit di antara kalian bisa melaksanakannya. Berarti apa? Sulit bagi perempuan, gak mudah. Tapi kalau kita lihat enak banget gitu, cuma ngambil ridhonya suami itu lapang dada. Kalau sudah kita minta maaf pada suami, kita merendah pada suami, pasti kita gampang maafkannya. Tapi kalau perempuan kita mau minta maaf pada perempuan, kadang agak sulit. Oleh karena itu maka coba lihat bagaimana kalau kita itu benar-benar menggunakan posisi kita yang sebenarnya Allah berikan kepada kita. Itulah sebagai seorang istri ya secara sekelumit. Kemudian sebagai anak perempuan. Kenapa Nabi SAW mengatakan begini? Barang siapa yang punya anak perempuan 2 atau 3, bahkan kemudian di akhir hadis yang lainnya walaupun 1, menjaga dan merawatnya, memelihara dan mendidiknya sampai dia kawin, tidak ada salah. Sampai dia kawin tidak ada masalah, nggak pacaran, nggak narkobaan, nggak medsosan dan sebagainya. Sampai dia kawin, apa kata Muhammad? Maka aku dengannya nanti di surga seperti ini. Apa ini? Bertetangga dengan Nabi Muhammad. Mohon maaf, saya ingin tahu mana hadisnya Nabi SAW menjamin seorang ayah atau seorang ibu yang bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW karena punya anak laki-laki. Nggak ada. Anak perempuan. Kenapa? Beda antara laki dan perempuan. Cara mendidiknya beda. Cara mengatasi permasalahannya beda. Karena para SAW profesional. Jadi nggak sama antara kita mendidik anak laki dan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu nggak bisa dimarah, nggak bisa dipukul, marah aja cukup. Kalau anak laki harus pukul, harus, nggak enak-enakan pukul. Kalau perempuan perlu dengan kasih sayang, dengan rembutan. Karena perempuan itu dibentak saja dia sudah lahir. Tapi laki-laki nggak ada pengaruhnya. Coba lihat bagaimana agama itu mengajarkan. Kenapa oleh Nabi SAW sampai dikatakan kalau seumpama punya anak perempuan, lalu dia itu menjaganya, merawatnya, mendidiknya dan membinanya sampai dia itu dewasa dan sampai dia kawin, tidak ada salah, maka aku sama dia itu tetangga di surga. Kenapa bukan anak laki-laki? Karena memang anak perempuan itu memang dijaga oleh agama, itu dijaga, harus tertutup rapi, dimuliakan. Laki-laki terserah. Coba lihat bagaimana auratnya laki-laki, dari mulai lutut sampai kepada pusar. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak seperti perempuan. Perempuan itu kita jaga, kita angkat setinggi-tingginya, hanya untuk suaminya, hanya untuk keluarganya. Nah, tapi kalau laki-laki itu untuk semua. Nah, coba lihat bagaimana syariat ini mengangkat harkat daripada seorang wanita. Bahkan coba lihat, memang kenapa Nabi SAW mengatakan anak perempuan bisa menuntun kedua orang tuanya ke dalam surga, dan belum tentu anak laki itu bisa menuntun kedua orang tuanya ke dalam surga. Karena memang anak perempuan itu adalah cobaan terberat yang Allah berikan kepada hambanya, dengan pola pikir yang beda. Oleh karenanya saya sendiri alhamdulillah punya anak perempuan. Saya sudah punya komitmen dari sekarang, anak perempuan saya gak bakal kasih hati sampai dia kawin, baru saya kasih hati. Kenapa? Mohon maaf, cara berpikirnya dan pola pandangnya perempuan sama laki-laki beda. Perempuan itu melihat segala sesuatu itu serius. Kita gak ada yang serius, kita main-main semuanya.
Kita masih ingat masa muda dulu ya, dokter. Karena kita cuma iseng-iseng aja gitu. Nggak ada niat. Tapi perempuan. Ini saya pengalaman sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, karena biasanya setiap HP yang dilarang di pondok pesantren itu kita tangkap di razia. Itu kebanyakan ada ceknya dengan laki-laki. Nah, ketika kita sudah teliti siapa laki-laki itu, ternyata nggak pondok juga, kita panggil kadang-kadang. Kita panggil. Lalu bilang, ini yang punya HP langsung skoras. Mau walinya habaib atau bukan sama saja. Kadang-kadang yang habaib yang repot gitu. Jadi kalau disalahin nggak mau salah gitu, itu yang susah. Makanya jadi pengasuh itu paling susah ngadepin habaib gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Kemudian sudah, ini perempuan skoras gara-gara inti nih. Karena bilang gitu. Ini perempuannya ada di situ, si laki-laki ini, ya, dengar, si perempuan dengar, tapi dibalik tirai, biar dia paham apa yang dilakukannya itu tidak salah dan jauh daripada harapan. Saya katakan, kamu menyebabkan anak saya jadi skoras, sehingga Ustadz memerintahkan kamu tanggung jawab. Maksudnya, Bib, ya kamu harus kawini dia. Loh, Bib, kawin? Loh iya, kamu harus jatuh orang tuanya, minta, dan harus kawin secepatnya. Apa katanya si Amin? Belum siap ya? Loh, terus kamu belum siap, ngapain kamu hubungi dia? Sampai dia itu rela berkorban, sampai ngecas malam-malam dan sebagainya. Apa jawabannya enaknya? Iseng deh. Itu laki-laki. Nah, perempuan serius saja, lihat di medsos dilihat serius. Padahal siapa yang nyisip siapa, yang ngecat siapa nggak tahu siapa. Mungkin, mohon maaf, siapa yang menulis kita nggak tahu, mungkin namanya itu. Apalagi foto profil itu adalah foto yang paling bagus, taruh di situ. Sudah dipermak pakai 360 baru taruh di situ. Itu biasanya seperti itu orang laki-laki itu. Nah, jadi kita kan banyak korban keisengan. Makanya perempuan itu pola pikirnya itu beda. Makanya Nabi SAW memberikan suatu tantangan. Yang punya anak perempuan, lalu dia itu bisa menjaganya sampai dia kawin, nggak ada salah, maka dia nanti di surga bersamaku tetangga. Nah, semoga kajian ini bisa diterima, dan bagaimanapun terima atau tidak terima, tetap syariatnya Allah SWT melalui lisan mulia Nabi SAW itu adalah syariat yang sempurna, yang tidak mungkin bisa dipatahkan dengan berbagai argumen apapun, alasan apapun, bukti apapun, penelitian apapun, tapi semuanya itu pasti sesuai dengan logika, sesuai dengan alam semesta. Oh, ya. Ada satu pertanyaan yang kami pilih karena menyimpan waktu kurang mendukung baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pernyataan yang beredar di masyarakat bahwa di balik lelaki yang hebat ada wanita yang hebat. Secara Islam, wanita yang hebat itu bagaimana definisinya? Terima kasih. Iya, itulah hebatnya perempuan ya. Jadi di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat, pasti ada perempuan yang hebat. Dan itu diakui oleh Sayyidina Ali bin Ali Al-Habsyi, itu pengarang Maulid Nabi Simkudura, di mana disebutkan bahwasanya orang wanita. Siapa dia? Ibunya, Sayyidatuna Alawiyah Jufri. Bagaimana? Padahal ayatnya itu jarang-jarang datang ke rumahnya itu, setahun sekali ke Hadramaut. Tapi ibunya yang berjuang, ibunya yang mendidik, ibunya yang sabar, ibunya tidak menuntut kepada si ayahnya Nabi Muhammad. Sampai akhirnya apa? Ditunjukkan bahwasanya sebagai seorang ibu dia bisa mampu untuk mendidiknya dan membanggakan suaminya, membanggakan ayahnya. Dan alhamdulillah ternyata di antara putra-putra Al-Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad Habsyi, yang notabene-nya dia adalah seorang mufti di Makkah. Siapa? Habib Ali Habsyi. Kenapa? Didikan seorang wanita. Nah, didiknya itu bukan dengan perasaannya dia. Perasaan dia seorang wanita ditinggal jauh, setahun sekali datangnya, pasti akan, kalau terbawa dengan perasaan, maka dia akan mendidik karena itu nggak baik. Tapi dia nggak mau ikut perasaan, tapi dia tahu segala sesuatu yang ditentukan Allah itu terbaik buat saya, buat anak-anak saya, buat lingkungan saya, buat keadaan saya. Itu yang diyakininya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang terjadi pada Sayyidina Hajar dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa yang didapatkannya? Sayyidina Ismail lebih afdal daripada Sayyidina Ishak. Kenapa? Sayyidina
Ismail punya keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya Ishak dia punya keturunan Nabi kita Muhammad, seorang Nabi seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu maka benar dua perempuan di situ yang hebat. Satu adalah seorang ibu dengan segala kebaikannya, dan yang kedua adalah istri dengan segala dukungannya. Jadi beda memang. Yang pertama itu lebih hebat daripada yang kedua. Yang pertama itu adalah ibu dengan segala kebaikannya dan seorang istri dengan segala dukungannya. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang hebat kecuali karena dua wanita yang hebat itu. Tapi sebaliknya, Al-Habibullah Haddad Sahibul Ratib beliau katakan, tidak terjadi suatu fitnah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali pasti sebab utamanya perempuan, atau di situ ada andil perempuan, ada sebabnya. Nah, makanya harus hati-hati. Selain daripada perempuan itu sebagai seorang yang hebat, maka perempuan itu juga sebagai seorang yang sangat-sangat menentukan bagaimana orang itu menjadi jelek atau tidak, itu karena seorang wanita juga. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kita termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai seorang hamba yang benar-benar ridho dan taslim, dan sampai kepada maqam ridho dan taslim, yaitu mereka hambanya yang benar-benar meresapi, benar-benar menyelami, benar-benar mengetahui dan mengakui bahwasanya syariat itu dan semua ketentuan serta takdirnya itu semuanya itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak menentukan suatu ketentuan apapun, keadaan apapun, kecuali pasti itu yang terbaik untuknya, untuk hamba itu. Cuma kita nggak tahu, kita terlalu terburu-buru sehingga kita memvonis segala sesuatu itu saat itu juga, bukan setelah terlaksana baru hikmahnya ketahuan, baru kemudian kita memvonisnya. Oleh karena itu maka semoga kita termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai seorang hamba yang beriman, bertakwa, dan dilindungi oleh Nabi kita Muhammad SAW, bisa memaksimalkan segala kesempatan yang ada pada diri kita, yang tentunya Allah Ta'ala memberikan kesempatan selebar-lebarnya bagi kita, baik kita sebagai suami, atau kita sebagai seorang istri, atau sebagai seorang ayah, atau kita sebagai seorang ibu, begitu pula kita sebagai seorang kakek, kita sebagai seorang nenek, maka semuanya itu dicoba dengan sekitarnya. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami ciptakan satu dengan yang lainnya itu merupakan sebuah cobaan baginya, apakah kalian itu sabar atau tidak dengan ketentuannya. Semoga kita termasuk sabar dengan ketentuan Allah SWT, sehingga kita termasuk yang memaksimalkan hidup kita, memaksimalkan modal kita, memaksimalkan kesempatan kita, sehingga kita meninggal dunia dan kita berhak untuk yang paling sejajar dengan Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, dan bertetangga dengan Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Jazakumullah anna wa anna muslimina khairal jazaa. Dengan berakhirnya kajian tersebut maka berakhir juga pertemuan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.